Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hetty Oktaviana dari Desa Kota Studi Center. Dan pada kesempatan hari ini, aku akan ngebahas tentang Perpres 4 tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Jadi kalau misalnya teman-teman perencana gitu ya, teman-teman ASN yang bersinggungan langsung dengan tata ruang, pasti harusnya tidak asing dengan Perpres ini karena ini memang terbaru di 2026 dan sangat-sangat berpengaruh pada tata ruang yang mengharuskan pemerintah kota kabupaten menyediakan 87% lahan sawah 87% dari LBS di kabupatennya, begitu. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui ini sebenarnya apa sih isinya dari Perpres ini. Dari Perpres ini sebenarnya kata kuncinya ada di integrasi tata ruang, perlindungan sawah, dan ketahanan pangan. Kemudian untuk tujuannya ada 4, yaitu mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, kemudian mengendalikan alih fungsi lahan sawah, memberdayakan petani untuk tetap mempertahankan sawahnya, dan menyediakan basis data lahan sawah sebagai dasar penetapan LP2B. Untuk ruang lingkupnya, tim terpadu, ya tim terpadunya pengendalian alih fungsi lahan sawah itu siapa aja gitu ya. Bagaimana penetapannya, pengendaliannya, pemberdayaan, kemudian pembinaan dan pengawasan, pelaporan, dan pendanaannya. Untuk tim terpadu, tugasnya yang pertama adalah mengkoordinasikan verifikasi. Jadi dia memverifikasi terlebih dahulu, kemudian menyinkronkan hasil verifikasi tersebut, kemudian mengusulkan penetapan peta sawah dilindungi, menetapkan insentif, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Siapa aja mereka? Yang pertama ketuanya, tentu saja dari Menteri Koordinator Bidang Pangan. Wakil ketuanya Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dengan ketua hariannya adalah Menteri ATR atau Kepala BPN. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari Kemenpu, Kementan, Pertanian, ya jadi pertanian ini menjadi anggota begitu ya, bukan di tim utama begitu. Kemudian ada Kemendagri, Kehutanan, LH, Kementerian PKP, Transmigrasi, Keuangan, PPN atau Bappenas, BIG, dan BPS. Itu adalah susunan dari tim terpadu yang nanti akan in charge terkait dengan pengendalian lahan sawah. Kemudian untuk penetapannya, dia dimulai dengan verifikasi terlebih dahulu tadi ya. Seperti tugasnya tim terpadu tadi, dia harus verifikasi terlebih dahulu, kemudian sinkronisasi, baru penetapan. Lahannya apa saja? Itu ada sawah beririgasi dan non-irigasi. Sawah irigasi itu bisa teknis, semi teknis gitu ya. Sederhana, desa, rawa, pompa, air tanah. Kemudian dia juga berada bisa di kawasan budidaya dan bisa di kawasan lindung. Untuk verifikasinya apa sih yang dilakukan begitu ya? Yang pertama dilakukan dengan menggunakan atau mendata melalui citra satelit atau penginderaan jauh. Kemudian juga diverifikasi lagi dengan data pertanahan, data tata ruang, data irigasi, cetak sawah, kawasan hutan, peta LP2B, peta perizinan, dan peta pendukung lainnya. Standar peta adalah 1:5.000. Kalau nggak ada, bisa 1:10.000. Kemudian setelah verifikasi dilakukan sinkronisasi, di mana tim terpadu ini melakukan integrasi seluruh hasil verifikasi. Kemudian analisis lahan sawah, luas lahan sawahnya, kemudian penyusunan usulan peta LSD, kemudian
Secara alurnya, tim terpadu mengusulkan kemudian ditetapkan secara resmi oleh ATR BPN. Hasil sinkronisasi ini akan menjadi dasar penetapan resmi peta LSD. Kemudian integrasi. Integrasi ke dalam tata ruang dan pengendalian alih fungsinya. Integrasi dilakukan itu secara berjenjang baik dari RT/RW, RDTR maupun langsung ke LP2B-nya. Integrasi ini dilakukan saat penyusunan revisi rencana tata ruang. Nah, untuk pengendaliannya sebenarnya untuk lahan sawah yang memang sudah ditetapkan sebagai LSD gitu ya, LP2B itu sebenarnya sudah tidak boleh dialihfungsikan apapun sebelum ada rekomendasi perubahan dan itu pun harus mendapat persetujuan dari Menteri ATR BPN. Walaupun dia belum resmi ditetapkan sebagai LP2B, itu memang kalau sudah masuk ke dalam LSD berarti sudah tidak boleh dialihfungsikan sebagai lahan terbangun. Kemudian insentif. Apa sih yang pemerintah beri kepada masyarakat gitu ya ketika me- sudah mencegah gitu ya, sudah mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah begitu ya. Untuk pemerintah daerah, jika dia sudah bisa memenuhi 87%, itu pemerintah akan memberikan insentif. Ya, dia harus 87% dan tidak mengusulkan perubahan penggunaan lahan yang dilindungi. Apa aja bisa pembangunan infrastruktur pertanian, dukungan pendanaan, dan bentuk lain yang disesuaikan dengan perundangan. Kemudian untuk masyarakat, itu bisa insentif fiskal dan non fiskal. Untuk fiskal itu bisa berupa sarana produksi, sarana irigasi, bantuan keuangan, fasilitasi kur, keringanan jam sos, dan asuransi pertanian. Untuk insentif non-fiskalnya bisa berupa percepatan sertifikasi tanah, fasilitasi pemasaran gabah atau beras, penghargaan, dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan. Intinya, insentif ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan petani untuk tetap mempertahankan fungsi lahan sawahnya untuk ketahanan pangan nasional. Jadi tidak mengubah atau mengkonversi ke bentuk-bentuk bangunan gitu ya. Kemudian untuk pemberdayaan lahan sawahnya bisa dilaksanakan dengan penyusunan program prioritas perlindungan sawah, memberikan insentif kepada tani pemerintah ya yang sudah melakukan atau yang sudah melindungi sawahnya begitu ya, tidak mengkonversi. Kemudian bentuk pemberdayaan lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan lainnya. Dengan pelaksana adalah tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah. Di mana pemberdayaan ini adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan fungsi sawah dan mendukung ketahanan pangan nasional. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan ini dilakukan secara berjenjang gitu ya dari pemerintah pusat ke gubernur sampai ke bupati yang langsung menyentuh ke masyarakatnya langsung. Kemudian untuk bentuk pembinaannya bisa berupa koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, dan penyebar luasan informasi. Untuk pengawasannya dilaksanakan melalui pemantauan, dengan memantau pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah secara berkala dan berkelanjutan, evaluasi dengan menilai hasil pelaksanaan untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas program. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan secara berjenjang, berkelanjutan, untuk memastikan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah ini bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk pelaporannya dilakukan oleh ketua tim terpadu, ya kan dia menyampaikan laporannya kepada
presiden, minimal 1 kali setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Pendanaan. Untuk pendanaan ini bisa dilakukan dari sumber APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. Demikian pembahasan Perpres Nomor 4 2026 pengendalian alih fungsi lahan sawah. Semoga ini bisa membantu untuk kita lebih memahami Perpres ini, isinya bagaimana, dan mungkin juga kita sebagai seorang perencana mengerti ya apa yang harus kita lakukan, bagaimana, dan mungkin runtutannya apa yang harus kita siapkan untuk mensukseskan revisi rencana tata ruang yang nantinya akan kita susun. Semoga bermanfaat, semoga membantu, dan kita ketemu lagi di pembahasan peraturan lainnya. Aku tunggu komentar kalian di kolom diskusi, dan jangan lupa untuk like, share, komen, follow IG-nya juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.